Assalamualaikum Mam, welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Sudah bahagia? Bahagia dong. Oke Mam, kali ini aku akan ngebahas tentang gimana caranya membuat anak itu tidur di jam yang normal. Gimana anak yang tadinya begadang jadi nggak begadang lagi. Gimana caranya mencegah anak supaya tidurnya nggak sampai tengah malam atau bahkan subuh. Akan kita bahas tuntas setuntas-tuntasnya di video kali ini. Jadi jangan sampai di skip. Oke, langsung aja kita mulai. Jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Mam, banyak banget orang tua itu yang merasa kewalahan. Ini DM aku banyak banget yang curhat soal hal ini tentang anak yang sering begadang, suka begadang, tidurnya tengah malam. Itu banyak banget. Nah, ini aku mengalami sendiri. Ini terjadi sama anakku L. Jadi L itu di usia 1 tahun sampai umur 3 tahun itu tidurnya selalu di atas jam 10 malam. Jadi kalau misalnya anaknya itu si L dia tidur siang, aduh udah pasti deh. Udah pasti kalau dia tidur siang nanti pasti tidurnya dia di atas jam 12. Tapi kalau dia nggak tidur siang, dia bisa tidur di atas dia jam 10, jam 11 dia bisa tidur. Tapi kalau dia tidur siang, udah pasti tidurnya itu jam 12, jam 1. Pernah sampai dia itu tidurnya jam 3 subuh. Bayangin gimana Mang, capeknya gimana kita orang tua ya. Punya anak tidurnya jam 3 subuh, terus besokannya pagi mesti bangun lagi. Terus kalau aku kerja, jadi kerja juga gitu pagi-pagi, nggak kebayangkan riwahnya, aduh nyiksa banget. Akhirnya aku berpikir nggak bisa seperti ini. Beberapa kali terapisnya bilang, tanya, Mam El tidur jam berapa, El tidur jam berapa, jangan ya Mam ya, jangan tidurnya jangan malam-malam, jam 9 harus sudah tidur. Itu akhirnya L di umur kurang lebih hampir 4 tahun ya, di umur hampir 4 tahun, sekitar 3 tahun setengahan gitu, aku komitmen untuk kayaknya ini memang harus dirubah, polanya ini harus dirubah. Kita nggak bisa nurutin anak gitu, anak yang harus nurut sama orang tua gitu. Aku berpikirnya seperti itu, rumah ada aturan dan kita ngasih aturan ke anak kita, dan anak-anak kita harus mengikuti aturan kita gitu. Dan kita bikin aturan itu kan untuk kebaikan anak-anak kita kan, ya mereka harus ngikutin. Gimana caranya? Nah, ini akan aku bahas. Jadi yang pertama aku lakukan, begitu tahu kalau misalnya memang nggak benar, ini kita udah merasa ada yang salah sama kondisi anak kita yang tidur sampai tengah malam, kita harus niat dulu deh, niat lu kencengin dulu deh. Kalau misalnya lu mau pingin yang terbaik buat anak, ya kita harus tekadkan niat kita gitu. Oke, aku mau anakku itu tidurnya nggak malam-malam, aku mau anakku tidur jam 9. Harus niatnya tuh harus kuat ya. Ini penting banget niatnya, jangan sampai goyah. Nah, setelah kita udah kuatkan, bulatkan tekad, udah niat banget nih, yang kedua itu harus konsisten. Ini penting banget, konsisten Mam. Jangan Mam hari ini ngajak anak tidur jam 10, karena hari pertama anak gak mau, anak nangis, hari kedua ketiga ya udahlah biarin aja, aduh capek loh, anaknya disuruh nggak mau, disuruh tidur, ya udahlah. Nggak bisa Mam, harus konsisten. Kalau misalnya Mam mau create anak Mam membentuk pola yang baru buat anak Mam tidur jam 9, ya harus konsisten. Setiap hari jam 9 masuk kamar gitu.
Terus memang dikondisikan situasinya, kondisinya, lingkungannya itu memang menciptakan untuk anak itu tidur, biar anak itu tuh ngerti, oh ini malam, ini tidur. Karena ada beberapa anak itu yang dia belum ngerti kalau ini malam harus tidur, tuh nggak ngerti. Dia ngertinya ya kalau dia melek mata itu tuh siang, berarti suka-suka dia mau ngapain, namanya siang kan. Nah inilah yang harus dihindari. Nah menciptakan suasana untuk tidur itu harus kompak sama seluruh anggota keluarga yang ada di rumah. Ini yang aku lakukan, jadi komitmen kan, udah niat komitmen kompak. Nah kompak, jadi aku sama semua orang yang ada di rumah, sama neneknya, sama omanya El, terus sama mbak yang ada di rumah pada saat itu, terus sama suamiku. Apalagi begitu jam 9 malam, semuanya masuk ke dalam kamar, lampu dimatiin, TV dimatiin, gadget dimatiin, bener-bener dibuat suasananya itu senyap gitu. Jadi sampai si El itu begitu dia keluar kamar ngelihat semuanya tuh oh mati, gak ada yang nyala, akhirnya dia masuk ke dalam kamar. Memang pada saat itu El gak langsung tidur, dia main-main dulu lah, apalah inilah, guling sana guling sini, loncat sana loncat sini, ketawa ketiwi. Ya udah aku biarin aja. Itu yang penting aku sediain di situ ada air minumnya, atau kalau dia mau susu ya aku bikinin gitu. Tapi selebihnya dari situ enggak aku fasilitasi. Nah ini banyak orang tua yang memfasilitasi, maaf ya kalau misalnya dia singgung, jadi difasilitasi. Anaknya nggak mau tidur, tidurnya begadang terus, tapi ditemenin entah sama bapaknya, entah sama ibunya. Jadi nyuruh anaknya tidur tapi bapaknya sibuk main game. Ya anaknya nggak mau tidur lah, dia ngelihat bapaknya masih beraktivitas, masih pegang gadget, dia berpikir oh belum saatnya tidur karena masih ada yang beraktivitas gitu. Kita nyuruh tidur tapi TV nyala, masih ada yang nonton. Kita masuk kamar sama anak kita, sebentar anaknya bosan keluar lagi, ngelihat TV nyala, nonton TV dia, nggak jadi tidur. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus konsisten ya, harus kompak. Ciptakan lingkungan yang memang membuat anak itu untuk oh ya udah deh tidur. Melakukan hal itu 1 bulan aja, 1 bulan aja, konsisten, kompak ya, tegas, itu pasti nanti anak udah berubah polanya, pasti anak akan tidurnya on time. Kalaupun misalnya kelewatan paling cuman setengah jam. Sekarang nih malam ini nih jam 8:30 udah tidur, karena dia nggak tidur siang. Kalau dia tidur siang itu dia tidurnya jam 9, maksimal jam 10 malam itu udah tidur. Jam 10 malam tuh dia udah ngantuk banget biasanya, langsung tidur sendiri. Nanti akan terbentuk sendiri polanya. Akhirnya anak hafal, oh jam segini jam aku tidur, aku masuk kamar untuk tidur. Jangan difasilitasi ya, ingat jangan difasilitasi. Dengan mam nyuruh anak tidur atau si bapaknya nyuruh anaknya tidur tapi si bapaknya tetap main gadget, si ibunya tetap main gadget, terus ada keluarga di rumah yang nyalain TV, ya sama aja bohong. Tetap aja si anak bakalan beraktivitas. Ingat jangan difasilitasi. Aku sih agak galak sih ya, jadi kalau misalnya aku udah masuk kamar terus TV masih nyala atau apa ya aku langsung aku patiin. Atau papinya si El masih sibuk main gadget, akan aku tegur, patiin handphonenya, anaknya mau tidur. Jadi memang harus tegas. Tegasnya nggak cuma sama anak tapi sama semua orang yang ada di rumah. Jelas ya mam ya. Oke, itu dia tadi beberapa tips yang harus dilakukan supaya anak gak begadang-begadang lagi. Lakukan hal itu 1 bulan aja mam, konsisten setiap hari. Anak mau ngamuk-ngamuk, mau jungkir balik, biarin aja. Oke, biarin aja, nanti juga capek sendiri dia tidur. Jangan difasilitasi. Mam lakukan itu 1 bulan,
pasti polanya berubah, pasti anak akan terbiasa. Tapi ingat, setelah 1 bulan itu jangan mentang-mentang anak udah tidur jam 9 ya TV nggak dimatiin, nggak. Sampai sekarang El masih. Jadi di rumahku walaupun El tidurnya udah terbiasa, udah normal jam 9, tapi kalau misalnya udah jamnya tidur, semua orang masuk kamar. Semua orang masuk kamar tidur. Lampu dimatikan, TV dimatikan, tidak ada gadget. Jadi polanya tetap sama. Nanti kalau misalnya aku nih kepengen banget nih pegang handphone, nonton TV atau yang lain, tunggu anak-anakku tidur, tunggu si El tidur, baru TV dinyalain lagi, handphone dinyalain lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya anak belum tidur, mam cuma nyuruh tidur, ayo tidur, kan udah terbiasa nih tidurnya jam 9, nanti dia akan tidur. Nanti polanya bisa balik lagi ke awal, sia-sia deh usaha kita yang lain. Jadi harus tetap konsisten, karena aku pun sampai sekarang masih konsisten ya mam ya. Cuman bedanya nggak se-crowded dulu. Kalau dulu begitu dia maksudnya tidurnya malam begadang itu bisa sampai subuh kan bahkan. Tapi kalau sekarang itu nggak lama sih, paling dia jam-jam 10. Kalau misalnya kondisinya nggak dikondisikan untuk tidur, itu biasanya dia maksimal jam 10, setengah 11 lah dia pasti udah tidur. Tapi kalau kondisinya di rumah dikondisikan untuk tidur ya kayak sekarang, jam setengah 9, jam 9 itu pasti udah tidur. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis, dan klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan minta jempolnya, di like ya. Assalamualaikum, sarang